Pemirsa Intens Investigasi, kebakaran Los Angeles hingga hari Jumat kemarin telah menewaskan 27 orang, menghancurkan lebih dari 12.300 bangunan, dan menghanguskan lebih dari 60 mil persegi lahan. Ya, kebakaran hebat yang datang nyaris dari seluruh sisi mengakibatkan kota Los Angeles yang dijuluki The City of Angels seolah menjadi neraka dunia akibat dilalap si jago merah sejak 7 Januari 2025 lalu. Ya, inilah tragedi paling maut di negara superpower Amerika Serikat di awal tahun 2025. Terlepas dari apapun penyebab pastinya, yang jelas kebakaran yang melumat kota paling bercahaya di Amerika Serikat ini seolah menjadi bukti sah jika kuasa Tuhan tak bisa dilawan. Ya, entah kebetulan atau tidak, kebakaran hebat ini terjadi hanya selang 1 hari setelah acara penghargaan bergengsi Golden Globe 2025 yang digelar di Hollywood dan dihadiri para pesohor setempat menghina Tuhan. Lantas seperti apa permintaan paranormal Fallen Jew agar manusia mengakui adanya Tuhan? Benarkah kebakaran di Los Angeles karena ada sekelompok manusia yang menyangkal keberadaan Tuhan? Dan seperti apa pula permintaan paranormal Ki Bajra agar manusia jangan terlalu meremehkan keberadaan Tuhan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat sontak memantik banyak spekulasi di media sosial. Salah satunya terkait artis Hollywood yang menghina Tuhan. Ya, sehari sebelum kebakaran terjadi di kota yang dihuni oleh para selebriti dan kaum jet set dunia tersebut, di panggung Golden Globe 2025, pembawa acara terang-terangan menghina Tuhan dalam lawakannya dengan menyebut kekalahan Tuhan dalam polling Globe's Leaders. Pertanyaannya, benarkah kebakaran terjadi karena ada selebriti yang terang-terangan menghina Tuhan? Menurut paranormal Fallen Jew, alam semesta dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga sudah sepatutnya jika manusia mengakui keberadaan Tuhan. Karenanya Tuhan pun tidak akan ragu untuk menurunkan hukuman atau malapetaka kepada mereka yang menolak keberadaannya. Benarkah Fallen melihat kebakaran hebat yang meluluh lantakkan Los Angeles sebagai salah satu bentuk hukuman dari Tuhan? God, creator of the universe, zero mentions. Dalam Al-Quran, di situ jelas ya bahwasanya alam semesta dan juga isinya adalah ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sewajarnya dan sudah menjadi kewajiban seorang manusia untuk mengakui dan juga di sini bahwa mengakui bahwa adanya Allah dan juga sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini. Maka ketika seseorang mengingkari adanya Tuhan, otomatis bersiaplah. Maka di situ sudah ada kekafiran ataupun sudah ada kekufuran, maka tidak segan-segan ya Allah akan mengutuk ataupun memberikan suatu malapetaka bagi siapapun yang akan mengingkari keberadaannya. Perintah ya yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia untuk menyembah kepada Tuhan ya. Maka di situ juga sehingga ketika manusia mengingkari otomatis ya di situ juga akan adanya suatu musibah. Bahkan sekarang ini ketika manusia mengingkari ya, maka tidak segan-segan Allah itu akan menghukum.
Felin Chu juga mengingatkan jika Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Karenanya apa yang diminta oleh manusia akan diberikan oleh Tuhan, asal manusia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sebagai imbal baliknya, maka manusia wajib bersyukur atas segala pemberiannya. Tapi bagi mereka yang mengingkari Tuhan atau tidak bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya, maka hukuman setimpal pun pasti akan menimpa. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Maka ketika seperti aku bilang ya, bahwasanya apapun ya yang kita minta sudah sepatutnya ya, dan juga sudah menjadi apapun yang kita minta itu Allah akan berikan atau Tuhan akan berikan kepada kita. Maka disitulah kita harus menghormati ya, dan kita juga udah sewajibnya sebagai manusia untuk menyembah ataupun ya untuk kita bersyukur bahwasanya dengan adanya Tuhan maka alam semesta ini terciptalah yang namanya suatu kolerasi antara manusia dengan Tuhannya ya, dengan diberikannya suatu kehidupan yang bahagia sejahtera ya. Dan juga di sini itu sebabnya Tuhan ya Rahman ya Rahim, bahwasanya Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apapun yang manusia minta pasti akan Tuhan berikan. Namun balik lagi tergantung manusianya. Jika manusia itu mengingkari dan juga jika manusia itu kurang syukurnya, maka niscaya di situ akan ada yang namanya hukuman bagi manusia yang memang mengingkari dan juga kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia ya, dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya pandai-pandailah kita bersyukur, menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan dan juga kesempurnaan dalam keimanan kita. Tuhan itu satu dan tidak terbantahkan jika Dialah Sang Maha Pencipta. Karenanya kehidupan manusia di bumi ini bukanlah kebetulan, melainkan takdir yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Felin pun meyakini jika kebakaran di Los Angeles merupakan perwujudan nyata dari kemarahan Tuhan atas kesombongan manusia yang enggan mengakui keberadaannya. Ya, itulah api yang turun dari neraka sebagai bentuk hukuman dan karma dari Tuhan terhadap mereka yang kafir. Bahwasanya Allah itu, Tuhan itu satu ya. Maka Allah tidak beranak dan Allah juga tidak beristri. Maka dimanapun tempat kita harus mempercayai bahwa adanya Tuhan ya, bahwasanya seperti aku bilang alam semesta dan isinya ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diperuntukkan untuk manusia ya, dan juga manusia sudah menjadi kewajiban manusia yang sudah diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah. Karena ketika kita lahir maka kita juga sudah ada kolerasi dan kita tuh sudah disumpah ya, dan ditulis takdir kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan lahir di tanggal sekian dari ibu siapa, bahkan sampai meninggal dan berjodoh dengan siapa. Maka sebagai manusia dimanapun tempat kita berada, sudah sepatutnya dan sewajarnya kita untuk menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari berbagai macam musibah yang akan menimpa kepada kita. Di sini kalau aku lihat ya, kebakaran yang terjadi di LA itu adalah wujud nyata kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesombongan manusia, dan di mana di sini ada karma ya. Karma artinya ketika seseorang mengingkari, siapapun itu mengingkari adanya Tuhan, maka bersiaplah kalian akan mendapatkan celaka. Dan kalau aku bilang kalau boleh dikembangkan, kejadian di LA ini juga adalah suatu aku bilang ini adalah api yang datangnya dari neraka yang turun langsung ya, yang diberikan kepada manusia atas azab ya. Ini adalah azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia-manusia yang kafir, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Di sisi lain, kebakaran di Los Angeles juga bukan hanya sekedar bencana alam, melainkan juga merupakan manifestasi dari kekuasaan Tuhan atau azab darinya. Api yang melalap kota tersebut bagi Felin adalah bentuk hukuman langsung dan juga kemarahan dari Tuhan Sang Maha Pencipta atas ketidaktaatan manusia yang juga acap lalai dengan keberadaannya.
Kenapa harus diturunkannya adanya azab tersebut? Itu karena menunjukkan bahwa kekuasaannya Tuhan ya, bahwa Tuhan itu ada, bahwasanya apa yang diberikan dan api yang keluar dari neraka yang langsung diturunkan dari langit ke bumi, bahwasanya itu adalah wujud dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala atas kekafiran manusia yang tidak mau bersujud dan menyembah, serta ya dia tidak mau mengakui adanya Tuhan. Dan di sini kalau bilang ini adalah sebuah karma, dan juga kemarahan Tuhan ini adalah sebagai bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Dari permintaan paranormal Felin Chu agar manusia mengakui adanya Tuhan, lantas benarkah dari penerawangan Ki Bajra, kebakaran Los Angeles karena ada sekelompok manusia yang menyangkal keberadaan Tuhan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Sementara itu, menurut paranormal Ki Bajra, sangat penting bagi manusia untuk tidak meremehkan eksistensi Tuhan, karena Tuhan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Tidak heran bagi manusia yang tidak percaya pada kuasa Tuhan, maka bencana pun akan mengintai mereka setiap waktu. Apalagi meskipun bencana yang terjadi tidak selalu ada kaitannya langsung dengan ketidakpercayaan, namun ada hukum karma yang berlaku. Ya, Ki Bajra menegaskan jika segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, maka hal itu tidak lepas dari pengaruh kekuatan Tuhan dan hukum alam atau karma yang ditetapkannya. Dalam acara tersebut, itu memang ada unsur-unsur yang mungkin lumayan bertentangan dengan norma ya. Dan salah satunya adalah pernyataan bahwa tidak ada nama Tuhan yang disebut ya. Di sini saya garis bawahi ya bahwa ya memang tergantung ke keyakinan masing-masing Tuhan yang mana. Cuman kalau menurut saya pribadi ya, yang saya lihat di sini ya, sedikit banyak itu memang ada hubungannya dengan kebakaran ILA. Walaupun apapun penyebabnya yang kalian percaya dan kalian yakini, mau itu dari berbagai teori konspirasi ataupun memang itu beneran musibah yang memang tidak disangka-sangka, itu saya kembalikan ke masing-masing individu. Tapi di sini saya coba lihat bahwa memang seyogyanya ya, apapun keyakinan mereka ataupun keyakinan kalian ya, memang jangan meremehkan eksistensi dari Tuhan dalam artian kekuatan yang lebih besar daripada manusia di luar sana atau bahkan di dalam sini. Karena memang dari situ memang agak kontradiktif ya, dalam artian agak kontroversial saya bilang. Seharusnya ya itu tidak perlu disebutkan sih menurut saya, karena ini saya jadi keinget masalah Titanic ya, dimana tidak percaya atas kuasa Tuhan dan jadinya timbul bencana. Ya walaupun menurut saya pribadi, ya itu tidak ada hubungan secara langsung, tapi tetap aja lah ada karmanya di situ. Kalau saya pribadi ya, di sini saya melihat bahwa ada beberapa faktor yang memang menurut saya di sini itu tuh disengaja dan tidak disengaja. Dari kontur topografi lahan di sana memang itu sangat memungkinkan untuk penyebaran api yang sangat cepat. Ya, apalagi lagi musim dingin dan berangin di sana, dan itu memang susah untuk dipadamkan. Nah, itu memang ada orang-orang yang sengaja menyalakan api, dan itu banyak videonya ya, buktinya di sana. Kemudian ada yang memang banyak untuk hal-hal yang sifatnya konspiratif kalau menurut saya. Salah satunya adalah pembuatan Smart City 2028 untuk Los Angeles ya, makanya di bumi hanguskan ya. Ini bisa dilihat dari tindakan asuransi yang memang tidak menanggung untuk beban dari kebakaran tersebut,
3 bulan sebelumnya, dan juga dari air yang ibaratnya disengaja dihambat lah ya, supaya fire department atau pemadam kebakaran tidak bisa mengatasi itu kebakaran dengan secara cepat. Yang saya dapat ya dari mereka ini bahwa mereka ini nih ingin cek ombak lah, saya bilang ya. Mereka yang tak kasat mata itu, atau dibilang makhluk astral, yang sementara astral sendiri artinya bintang, atau ya orang sebut sebagai alien, itu ingin cek ombak bahwa ya kalau misalkan ada kejadian seperti ini, apa reaksi manusia. Di mata Ki Bajra ada dua sisi yang bisa dilihat dari kebakaran hebat yang meluluh lantahkan The City of Angels. Di satu sisi, kebakaran tersebut merupakan azab, namun di sisi lain juga merupakan bentuk musibah lantaran banyak orang yang tidak bersalah yang juga menjadi penghuni kota mewah, dengan penghuni kebanyakan adalah para selebriti dan kaum jet set dunia tersebut. Di sana itu bukan serta-merta sebagai azab ya, yang saya lihat ya. Karena ya mungkin itu bisa jadi azab juga, cuman ya saya kembalikan ke keimanan kalian, keimanan masing-masing, karena saya melihat itu sebagai suatu musibah ya, yang dimana memang banyak juga orang-orang yang tidak bersalah di sana yang kena dampaknya, dan ya sewajarnya kita empati lah ke mereka, apapun itu bentuknya ya. Yang namanya musibah ya tetap musibah. Manusia nggak bisa sendiri sih menurut saya ya, walaupun kita diciptakan dua tangan selain untuk berdoa tapi juga untuk berusaha, tapi kita tetaplah butuh kekuatan yang lebih besar lagi untuk ibaratnya memandu kita ke jalan yang memang tidak merugikan kita atau menguntungkan kita. Nah, untuk itulah walaupun memang orang bilang pasti bencana akan terjadi segala macam, iya, secara geografi, secara geologis itu bisa terjadi, tapi ya tetap yang namanya keimanan, keyakinan, dan kepercayaan kalian terhadap Tuhan masing-masing, yaitu dijaga. Jika benar kebakaran di Los Angeles disebabkan oleh adanya sekelompok manusia yang menyangkal keberadaan Tuhan, lantas seperti apa pula permintaan Ki Bajra agar manusia jangan terlalu meremehkan keberadaan Tuhan? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles sekaligus menyadarkan kepada kita semua jika Tuhan itu memang ada. Sebab penghinaan yang dilakukan para selebriti di panggung Golden Globe 2025 nyatanya dibalas dengan seketika. Lantas benarkah kesombongan memang telah merasuki manusia, termasuk dengan meremehkan keberadaan Tuhan? Meremehkan dengan adanya Tuhan gitu, itu gimana mungkin Mas, kalau dari Mas Adi sendiri? Sebenarnya gini ya, yang saya lihat di Amerika sana, yang berhubungan dengan LA itu ada di Salem yang terkenal dengan daerah witch ya. Itu ada satu organisasi lah saya sebutnya ya, yaitu memang ada misinya sebagai hell raising atau membangkitkan neraka. Dalam artian di sini maksudnya apa? Maksudnya memang secara implisit menyebutkan bahwa ya memang akan ada api yang berkobar di sana. Nah, disinilah orang-orang banyak nggak tahu masalah ini, dan ini saya spill sedikit ya, karena memang masalah hell raising ini itu dibutuhkan untuk apa? Purgatory. Purgatory di sini adalah bumi hanguskan atau menyucikan suatu objek. Itu maksud di sini adalah LA yang memang terkenal dengan banyak hal yang mungkin bisa dibilang negatif ya, gitu ya. Dan banyak ya saya kenal di sana seperti Secret Brotherhood lah ya di situ ya. Dan memang mereka pun kalau saya lihat ini ada seperti pedang bermata dua. Di satu sisi supaya orang melihat bahwa itu adalah suatu musibah, bencana, hukuman untuk mereka. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah mengerdilkan. Sebenarnya gini sih, jangan pernah terlalu sombong ya. Jangan pernah terlalu sombong untuk jadi manusia.
Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.